lagi bersama kami di Hukum TV. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Dalam video kali ini, kami akan membahas pengetahuan seputar hukum yang tentunya agar kita semua sadar dan taat hukum, yakni terkait bisakah korporasi dijatuhi hukuman pidana karena kasus kekerasan seksual? Selama ini, pemidanaan secara umum dipahami hanya berlaku kepada orang sebagai individu. Meskipun definisi orang secara hukum sebagai subjek hukum bukan hanya sebagai individu, tetapi juga badan hukum. Terlebih, berdasarkan pengalaman penanganan kasus-kasus kekerasan seksual yang telah ditangani lembaga layanan dan UPT PPA selama ini menunjukkan fakta bahwa korporasi juga terlibat sebagai pelaku dan masih sangat sulit menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Namun dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual semakin meneguhkan bahwa korporasi dapat dipidana sebagai pelaku kekerasan seksual. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan umum yang mencantumkan definisi bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Sementara itu, korporasi adalah kumpulan orang dan ataupun kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Pemidanaan korporasi sebenarnya telah diatur dalam beberapa peraturan khusus dan peraturan pelaksanaan lainnya. Dalam kasus tindak pidana terkait kekerasan terhadap perempuan dan juga kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh korporasi, salah satunya memang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau PT-PPO dan UU Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, korporasi sebagai pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak dapat disangkakan dan dijerat dengan seluruh bentuk kekerasan terhadap anak di dalam undang-undang tersebut. Ketentuan umum pasal 1 mendefinisikan setiap orang atau perseorangan atau bahkan korporasi, sehingga penjeratan korporasi sebagai pelaku tindak pidana memang diatur dalam pasal-pasal yang menyebutkan subjek atau pelaku kekerasan adalah setiap orang. Dengan demikian, seluruh bentuk kekerasan terhadap anak yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut juga berlaku terhadap korporasi, di mana dalam pasal 90 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam ayat 1 menyatakan bahwa pidana penjara diterapkan kepada pengurus, dan pada ayat 2 pidana yang diterapkan kepada korporasi adalah pidana dengan yang ditambah sepertiga dari pidana denda yang dijatuhkan, sehingga tindak pidana denda untuk korporasi terdapat pemberatan sebanyak sepertiga. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PT-PPO mengatur lebih detail mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, di mana dalam undang-undang ini menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, sehingga seluruh tindak pidana di dalam undang-undang ini dapat menjerat keduanya. Pemanggilan terhadap pengurus korporasi pun dapat dilakukan bukan hanya melalui kantor ataupun tempat domisili korporasi, tetapi juga diperluas melalui alamat pengurus. Kemudian, pidana penjara dan denda dapat dijatuhkan kepada pengurus korporasi, bahkan pidana denda dijatuhkan kepada korporasi dengan pemberatan 3 kali dari pidana denda. Pemberatan ini diberlakukan 3 kali lipat dari denda yang dijatuhkan, hingga dinyatakan pula bahwa pidana tambahan juga dijatuhkan kepada korporasi selain pidana denda. Hingga sanksi yang diberikan terhadap korporasi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak atau UU PA, juga dalam Undang-Undang PT-PPO, yakni dalam bentuk sanksi pidana penjara kepada pengurus korporasi dengan penambahan sepertiga, sanksi pidana denda kepada korporasi dengan pemberatan 3 kali, serta sanksi pidana tambahan kepada korporasi. Lantas, bagaimana pemidanaan korporasi dalam UU TPKS? Dalam pasal 9 UU TPKS, pemidanaan korporasi sebagai pelaku kekerasan seksual hanya pada salah satu bentuk kekerasan seksual, yakni eksploitasi seksual. Oleh karena itu, pengaturan korporasi sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam seluruh bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam UU TPKS ini merupakan kemajuan yang signifikan, mengingat
Pengaturan mengenai tindak pidana di dalam UU TPKS ini sudah sangat memadai, di mana telah mengatur sanksi terhadap korporasi. Berdasarkan ketentuan dalam UU tersebut, proses pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana pun sudah sangat komprehensif, sehingga pengurus korporasi juga memiliki tanggung jawab hukum jika korporasi melakukan kekerasan seksual dan lebih awal melakukan upaya untuk mencegah korporasinya menjadi pelaku tindak pidana. Karena pengaturannya sudah sangat memadai. Untuk itulah, dengan pengaturan ini, maka korporasi diharapkan dapat memberikan perhatian khusus terhadap pencegahan yang tentunya membuka peluang terjadinya kekerasan seksual, baik dalam lingkup korporasi maupun korporasi sebagai pelaku kekerasan seksual. Pengaturan ini diharapkan dapat membawa angin segar dan kondisi yang kondusif bagi berbagai pihak yang terlibat dan juga berinteraksi dengan korporasi, tentunya untuk bersama-sama menerapkan kebijakan yang responsif gender dan juga dapat memberikan perlindungan terhadap para korban kekerasan seksual. Sekian video dari kami, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.